apel ini, apalagi tentang produk apel celup. Nah, Iya. saya dengar dari kemarin Buat kebetulan naruh ada kamera. ojol namanya Mas Koko, itu katanya ada saudaranya di sini ada produk Blossom Milk. Iya. Nah itu katanya asal usulnya kan satu pabrik sama ini nggak sih Pak? Oh, enggak, Blossom. beda. Oh beda. Beda. Kita nggak buat itu. Kalau sari apel kan dia tanpa apel kan. Iya. Kalau di sini kita buat yang memang pure dari buah. Walah, Tapi berarti dari buah. Makanya kita kasih nama pabrik apel. iya sih. Karena memang kita olahannya pure dari buah apel. Berarti tapi apel celup itu dari pabrik apel ini. Iya, dari sini. Oh, oke. Kita produksi Alhamdulillah. sendiri. Ini tahunya kalian apel celupnya dari mana? Dari internet. Sama apa kok yang dipilih apel celup? Nah, itu kenapa? Karena Oke, ya apa Cik? karena- Jelasin Cik. Apa yuk? Karena menarik sih. Oke, Iya. menariknya dari mana ini? Kelihatan menarik, terus dia kayak punya identitas yang khas gitu juga. Iya, apalagi Terus kota kelihatan Bandung. punya pabrik sendiri kan. Jadi Keren ya. enak buat Terus sebelumnya Kalian tahu- kami itu sebelumnya kan diskusi dulu di grup kan mau milih apa. Terus kayaknya kalau Malang atau Batu kayaknya apel gak sih gitu. Ya pasti sih itu. Identitas. Heeh. Terus juga kan teh kan ada olahan baru gitu teh tapi apel nggak teh dari teh biasa gitu, jadi kayak unik aja sih, apalagi apel celup namanya lebih menarik. Oke. Sebelumnya tahu nggak kita masarnya di mana apel celup ini? Pasarnya pasar apa ini? Kalau dari perspektif kalian ini ya, perspektif sudut pandang kalian, produk kita ini penjualannya sekarang cocoknya di mana? Pokoknya nggak di daerah Malang pastinya Pak. Nah, kalau kita kan memang saat ini fokusnya di toko oleh-oleh. Oh iya. Toko oleh. Karena kan memang saat ini yang kita branding itu kan minuman yang khasnya Kota Batu. Khasnya Kota Batu. Nah, kita saat ini kan yang kita stuck itu kan di pemasarannya. Karena kita hampir di semua toko oleh-oleh di Malang Raya itu hampir kita udah masuk semua. Gak ada buat ini. Nah, yang kita akan tembus ini kan rencana adalah di toko retailnya. Nah, kendala di toko retail itu otomatis kita harus rebranding baru lagi. Iya. Kalau di toko oleh baiklah kita brandingnya adalah ini minuman atau produk khas dari Batu. Tapi kalau di retail kan kita nggak bisa kayak gitu. Paling nggak kita harus punya kayak uji klinisnya, apakah ini bermanfaat, apakah ini punya kandungan kesehatan, terus apa bedanya lebih baik dari teh yang pada umumnya. Nah itu yang harus kita branding. Karena selama ini kan kita nggak pernah kayak uji klinis, uji kandungan yang lebih spesifik untuk kesehatan gimana, kita belum kayak gitu. Gitu. Nah makanya kita stucknya lagi di toko olehnya aja sih. Tapi untuk kedepannya itu ada rencana buat meluaskan pasar itu? Iya, kita rencananya kan mau masuk ke toko retail sebenarnya. Gitu. Cuma kendalanya itu, mungkin kita harus rebranding lagi dari segi manfaatnya juga dari tehnya. Soalnya kayaknya buat brand kayak gini kalau misal emang khas dari Batu kayaknya orang datang itu kayak lebih ke oh ini khas Batu beli gitu. Tapi kalau misal di daerah lain kayaknya lebih cocok kayaknya ini khasiatnya apa gitu kan. Bener. Iya sih. Karena kan kita maksudnya langsung ke highlight umum kan, bukan yang lebih spesifik kan. Kalau di toko oleh kan otomatis orang yang beli kan ya orang-orang yang buat oleh-oleh memang. Iya. Gitu. Memang yang dicari adalah khas di sini mau dibawa untuk oleh-oleh. Kayak gitu. Jadi mungkin kalau dari kita, kalau kalian ibaratnya pengen rebranding lagi, mungkin arahnya ke situ. Oh iya sih. Arahnya ke situ. Ini kalian jurusan apa sih? di kafe. Oh di kafe ya? Iya. Berarti lebih ke apa ini produk visualnya? Desainnya. Iya. Oke desainnya. Itu nggak apa-apa juga sih. Karena mungkin kan ada lagi yang kita buat untuk di retail itu seperti apa. Dari segi konsep desainnya, konsep mungkin di sana dikasih khasiatnya. Kalau kita kan selama ini kalau di segi produk itu kan yang kita tampilkan cuma nutrition fact-nya. Jadi kandungannya terus sama cara pembuatannya, itu aja sih. Sama kita kasih 100% buah apel. Iya sih, betul. Terus Tapi itu berarti memang benar-benar 100% ya kayaknya? Benar-benar 100% karena itu kan apel yang dikeringkan, kemudian itu nanti dijadikan serbuk, baru dimasukkan ke kantong tea bag. Nah, jadi itu pure dari apel. Nggak ada daun tehnya sama sekali, nggak ada perasanya sama sekali. Tapi misal kalau kan ada beberapa flavor gitu ya kan? Ha-ha. Itu berarti bakal ngurangin rasa apelnya apa tetap sama aja? Nah, kalau kita sih tetap mempertahankan itunya sih, apelnya.
Cuma kita kan ada beberapa varian kayak mint, cinnamon, lemon itu kan kita cuma pakai ekstraknya aja. Jadi lebih dia dominannya lebih ke aromanya. Oh, Tapi kalau dari rasanya tetap kita pertahankan di apelnya. ngapel. Apel. Makanya tagline kita kan apel celup biar terasa kota Batu. celupers. 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 Oh ya nanti kan kami kan niatnya bikin Instagram ya kak. Nanti kalau misal kami tag beberapa di akun Instagramnya Apel Celup atau Pabi Apel, izin Boleh. apa boleh? Gitu. Boleh, nggak apa-apa. Siap. Oke, makasih kak. Rencana ini kalian kapan ini? Apanya? Untuk rencana eksekusinya? Kalau eksekusi ya kami kali ini tuh riset lapangan dulu gitu. Jadi kita cari tahu seluk-beluknya kayak gimana. Iya, kayak ciri khasnya apa yang bisa diambil dijadikan aset buat nantinya dipamerin di pameran gitu. Iya. Oh iya nanti outputnya itu kami ada pameran di mana? Tempat panitia. Ayo penelitiannya. Ya Gimana pokoknya panitia? Pokoknya di Surabaya. di deh. Surabaya Oh, di kayak Surabaya. mall, mall. Kayak pameran nanti banyak pengunjung kan bisa ngenalin juga kalau ini Iya. Apel Celup gitu. Ya, jadi nanti Siapa tahu ada yang mau jadi reseller ya. Gitu kan ya. Karena kan kita juga open reseller soalnya. Yang tahun ini kita boleh jualan nggak? Boleh harusnya. Boleh. Panitia. Tapi panitianya ini anu nih. Lupa. Jarang masuk itu panitia. Dokum aja, dokum beda. Oh, oke. Ada yang tadi tanya apa tadi? enggak, jadi kan pamerannya juga nanti ada produk-produk lain juga dari setiap kelompok kan beda-beda Beda-beda daerah. gitu. Jadi kan Kebetulan dia ngenalin dapat Batu. kenalin dan kebetulan ini dari Batu. Semoga kita yang terbaik. Amin. Iya dong. Kalau Apa semua kelompok memang harapannya itu. Tapi nggak mungkin semuanya kan. Tapi kita harus tetap berusaha Iya. untuk motivasi. Oh iya kak, boleh tanya-tanya nggak soal kayak asal usul kayak kemarin kan aku dapat informasi soal brosem yang awalnya itu dari penemuan ibu-ibu PKK. Nah ini untuk Apel Celup ini ada nggak kayak mungkin sejarah yang sejarah asal usulnya gitu? Kalau sisanya ya kalau awal mulanya pasti ada. Dulu kan sebenarnya produk pertama kita yang kita buat itu kan bukan apel celup sebenarnya. Dulu ada itu fermentasi apel. Oh namanya fermentasi apa? Fermentasi apel. Kita buat dulu itu namanya batu bule. Jadi dia ada kandungan alkoholnya. Jadi kayak wine tapi dari apel. Riz. Gitu. Wine dari apel. Nah, tapi itu tahun 2009. Nah, zaman dulu kita kendalanya kan kalau ada kandungan alkoholnya itu perizinannya yang susah. Iya. Iya sih. Bea cukainya, wah bea cukai itu kita kemarin sempat ditarget itu 35 juta. Untuk ngurusnya aja, belum kita buat untuk ngambil label bea cukainya. Per bijinya kan berapa gitu kan ada. Nah itu kita kendalanya di situ. Makanya dulu itu kita stop untuk pembuatan batu buli. Jadi batu buli itu hanya untuk orang-orang yang tertentu sih, yang udah tahu-tahu aja gitu. gitu, Rabat, ya kan kayak wali kota. Nah kalau wali kota tahu biasanya, itu biasanya kita kirim ke situ-situ aja. Makanya Buat produksi sekarang masih produksi gitu. kalau sekarang kita kalau Penasaran masih ada, tapi kita belum nyetok sih, belum nyetok banyak, masih ada, Biar tapi kita discontinue, discontinue. Oh, tadi ada baca kayaknya batu apa tadi? Batu bule kayaknya ada di motor itu ya, ada tulisan batu Iya. bule. Nah, karena apa? Ini kan backgroundnya dari pemiliknya Bulan. Itu kan dia orang tuanya kan seorang petani apel. Nah, ini kan sebenarnya kebunnya. Ini dulu juga kebun sebenarnya. Terus kita pangkas dari pabrik ini. Nah, karena dulu itu kan apel itu kan sebenarnya petani apel di Batu itu cukup berjaya sebenarnya dulu. Dulu itu tahun-tahun 2000-an, wah semua petani apel itu pasti setiap petani itu pasti punya mobil. Setiap petani apel itu pasti dulu itu punya mobil. Tapi tahun 2010 apel itu udah mulai turun. gara-gara kebanyakan orang itu ikut berkebun juga apa gimana itu Pak? Produksinya Oh iya. sama iklim Batu kan nggak sedingin dulu. Oh iya. Oh iya. Pemanasan global. Iya, apel itu kan dia bisa tumbuh hanya di dataran yang tinggi, yang punya suhu dingin. Gitu. Jadi antara suhunya itu sekitar 14 derajat sampai 17. Itu bagus-bagusnya apel bisa tumbuh. Dan juga ketinggian tanahnya itu sekitar 1000 mdpl minimal. Di sini kan sekitar 1100 mdpl di sini. Nah, karena dulu itu ya dari segi iklim, terus juga dari segi obat
juga mahal, otomatis harga mahal, terus kemudian panen yang besar-besar itu semakin sedikit karena kebanyakan apel itu sekarang kecil-kecil. Iya sih, lewat di Iya, jalan betul, tuh iya. biasanya kecil-kecil gitu tadi Mm-mm. dijual 5.000 3 kilo kalau nggak salah. Iya. Lewat. Itu udah kecil-kecil, biasanya ada bintik hitamnya. Nah, Iya. itu yang harga segitu. Sekarang susahnya di situ, makanya apel yang besar-besar itu harganya sekarang mahal, 45 ribuan. Jadi perbandingan, ya perbandingan panen apel yang besar sama yang kecil, banyak yang kecil. 1 hektar itu mungkin yang besar cuma berapa kintal, yang kecilnya bisa tontonan. Iya sih. Nah itu yang susah. Makanya yang kita olah itu kan sebagian besar itu yang kecil, yang harga nilai jualnya itu sangat murah. Kayak tadi dijual di pasaran kan mungkin cuma 5.000. Padahal kita ambil dari petani itu paling cuma 1.500, 2.000. Nah itu kan dulu yang membuat petani itu jadi kayak apa ya, rugi kan. Dari segi obatnya mahal, perawatannya juga susah. Apel kan beda sama buah yang lain. Iya Kalau buah yang lain kan dia habis dipanen cuma dikasih obat, dimes, kan dia tumbuh lagi. Kalau apel habis dipanen harus digugurin daunnya. Jadi harus ini iya, ya? harus gundul semua, Kayak ini tuh. manual. Jadi butuh tenaga lagi. Ya kan, belum motonginnya, belum nanti ngemesnya Itu juga. Riz, digundulin Riz. foto di Nah, digundulin kayak gitu. Obatnya itu juga mahal. Kita seminggu itu obatnya paling nggak itu 1 juta setiap minggu. Wow. 1 Itu minggu. buat untuk ngemes 1 hektar. 1 hektar. Heeh. Per minggu itu kita harus ngeluarin duit 1 juta Itu diobatinnya seminggu sekali atau? seminggu sekali. Oh, Kalau apel, seminggu sekali. karena apel itu salah satu buah yang sensitif sebenarnya. Karena dia kan ya sebenarnya bukan buah asli sini kan, bukan buah asli Indonesia. Iya. Apel itu. Tuh dia. Kalau untuk panennya Pak, itu berapa lama sekali? Apel itu 6 bulan sekali, jadi setahun bisa 2 kali kalau apel. Kalau dulu waktu musim di Batu ini masih bagus-bagusnya 1 hektar itu bisa menghasilkan sekitar 20 ton apel. 20 ton. 20 ton. Tapi sekarang 1 ton itu wis baik loh, 1 hektar itu. Susah di situ. Makanya sekarang petani apel itu udah semakin jarang. Sekarang banyak yang ganti alpukat, Iya. jeruk, bunga, strawberry. Kalau lahan dari pabrik apel sendiri ini berapa hektar? Kalau di sini kita 1 hektar. Kita ada beberapa tempat sih sebenarnya. Di bawah dekatnya pondok pesantren itu, yang di bawah yang biru itu, kita juga ada. Di dekatnya Selekta juga ada. Kita ada beberapa tempat yang kita tanami apel. Tapi sekarang kan kita untuk memenuhi produksi aja dari lokal itu kita nggak bisa. Jadi kita kadang ngambilnya itu dari Nongko Jajar, Poncokusumo, Tengger, di daerah Bromo. Kita sampai ngambil dari situ apelnya. Saking menurunnya ya. Apalagi sekarang ketambahan MBG. Habis wis ketambahan MBG. Tapi kirain MBG itu bakalan kayak menemani gitu, enggak ya Pak? MBG itu wah sekarang itu gila dia mainnya. Semua jenis dihajar. Makanya sekarang itu kan banyak kayak anak-anak kayak orang tua juga protes apa segini karena mereka apel jenis apapun mereka mau. Yang penting murah gitu Heeh. ya. Mereka mau. Gitu ya mainnya ya. Jadi sekarang apel buat MBG itu bukan yang besar-besar, yang kecil-kecil ya. Mereka Iya. mau. Iya, kecil. Berarti mereka tuh nggak ambil langsung dari petani-petani gitu nggak? Enggak. Berarti Bahkan omong-omong sempat ya. beberapa kali itu orang-orang BGU telepon kita nyari apel, long kita aja kekurangan apel, mereka nyari apel ke kita. Itu wah, habis semua sama MBG. Takut nanti ditanam sawit. Waduh. Emang sawit bisa. Iya bisa sih. Oh ya Pak, berarti pernah nggak pabrik ini dulu itu ngalamin kayak kemerosotan itu? Pasti. Nah Itu kan waktunya waktu pandemi kemarin. mulai 2020 sampai 2022. Itu kita mengalami yang namanya wah nggak produksi sama sekali. Karena kan mayoritas kalau di Batu kita kan yang kita andalkan kan wisatanya. Orang-orang dari tamu hotel, orang-orang dari yang ke tempat wisata. Sementara waktu pandemi kan tutup semua. Iya, nggak ada yang Hotel, datang. tempat wisata tutup. Jadi otomatis ya toko oleh juga nggak Iya beroperasi. sih. Barang semua kembali. Jadi wis kita produk itu wis kita buang wis produk dari toko oleh. Kita kan dulu sempat masuk ke Transmart juga. Oh, Terus habis karena pandemi dikembalikan, mana itu banyak juga ya kan. Terus kita mau masuk lagi juga susah. Karena manajemennya kan juga berubah lagi Transmart setelah.
Itu sih kita. Makanya tahun 2000 ini kan bangunan ini kita buat kan 2022. Oh, berarti masih terbilang baru ya? Iya, sebelumnya kan kita masih rumahan kan. Kantor kita kan dulu masih di garasi. Oh, Masih garasi ya kan, pembuatannya masih di dapur yang nggak terpakai kita buat untuk Sampai produksi. sekarang ada pabriknya. Iya. Keren banget sih. Makanya dulu kita apa ya, kita nggak produksi kan, kita apa ya. Jadi mumpung kita pikir ya ini mungkin momentum kita ya kan, karena kita nggak produksi kita buat yang lain. Jadi selama kita nggak produksi kita bangun ini. Kita bangun ini. Udah ada plan-plan lah ya intinya. Karena dulu kita kan juga berpikir apa ya, kita produksi juga banyak kayak teman-teman kuliah, terus juga teman-teman dari sekolah-sekolah yang pengen lihat proses produksi kita. Sementara kalau dulu di dapur kan nggak mungkin kita, wah masih di dapur, masih kita pakai blender ya kan, mesinnya masih, waduh, nggak mungkin dilihat sama, kan malah bisa dituntut kita nggak izin kan, waduh susah ini nanti. Makanya itu kita wah kepikiran, karena ya selain untuk produksi juga untuk edukasi juga, kita buat kayak gitu. Jadi di sini selain kita produksi juga untuk edukasi. Karena kan di Batu ini sebenarnya kayak masih belum ada ya kayak representatif tempat olahan yang identik dengan apel di Batu. Ya paling keripik apel gitu. Keripik apel. Keripik Kalau apel nggak pun cuka. juga pengolahannya juga rumahan Mas ya. Iya. Kalau untuk kita pakai wisata edukasi juga kayak apa ya? Nah, Ya segitu aja gitu kan. aku lihat kemarin di webnya tuh ada lotion gitu dari awal. Ya, kita itu produk baru kita. Wih, keren banget Iya, kan? kita ada lotion kita buat dari ekstrak cuka apel. Tuh keren banget. Unik ya. Ini Bisa kita ada gitu. di situ. Kalau mau nyoba gimana rasanya kita teksturnya ada. Tuh, karena kan kita juga mikir apa ya? Namanya UMKM itu kan kita nggak bisa bertahan cuma satu produk. Betul. Iya. Jadi kita harus coba Pasar inovasi. juga gitu. Mm-mm. Iya. Terus kita kepikiran apa ya? Terus kemarin kan kita sempet soalnya kayak jalan-jalan ke mall gitu kan. Ada produk dari Korea, lotion, itu dia pakai ekstrak cuka apel juga. Jadi kita gitu, cuka apel itu juga bisa buat di lotion ya. Dan itu harganya mahal loh. 300, 350 wah. Gitu. Dan itu ngebuka pasar baru lagi ya. Karena di Indonesia kan belum ada. Iya. Body lotion yang kita dipakai dari ekstrak cuka apel, dan kita harus juga dulu itu orang-orang dulu cuka apel itu juga dibuat untuk luluran, untuk anu juga gitu. Nah dulu dipakai juga cuka apel untuk kecantikan juga. Makanya dari situ wah kita terinspirasi karena kita juga punya cuka apel ya kan, kita produksi sendiri. Ini bisa kita buat. Karena kan di Batu kan toko oleh ya paling isinya apa sih? Keripik apel, dodol, jenang. Ya kan itu aja. Kita kan butuh yang sih agak mudah Yang apa aneh naik dikit kelas gitu ya. dikit lah. Naik kelas dikit body lotion lah. Saatnya lah kita di Batu ada apa kita buat produk yang agak naik kelas dikit. Nggak cuma dodol, jenang. Kan udah banyak gitu kan. Itu kita akhirnya buat body lotion itu. Tapi ini juga kita lagi uji coba aja sih. Kita lihat pasarnya juga dulu. tapi berarti pemasaran hari ini masih terbilang kayak berkembang, kayak naik apa standar gitu untuk Kita masih standar sih, karena kita selama ini pasarnya masih toko oleh. Kita sebenarnya juga ada kayak beberapa kerjasama dari seller yang mau bawa ke Jakarta, mau apa. Tapi kan mereka masih nggak banyak kan, Iya. masih belum banyak. Masih belum ngalahin yang di toko oleh ini. iya sih. Karena kalau kita mainnya di toko oleh ya wis, ya udah wis kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi kan udah ada situ. Kita cuma nunggu permintaan kirim ya kita kirim. Kan itu aja. Makanya kita nyari pasar baru lagi sih sebenarnya. Buat masarin apa celup. Kayaknya saingannya udah banyak juga kalau misal cuma di tempat-tempat oleh-oleh kayak gitu. Iya. Kayak misal tempat ini tempat oleh-oleh, misal produknya apa, kayaknya ada yang sama juga yang lain kan dari produk lain. Tapi kalau apel celup sih masih kita sih. Masih ada resep rahasianya Iya. lah ya. Terus sebenarnya ada. Terus sebenarnya ada di daerah atas ini yang buat kayak kita juga. Tapi nggak tahu terus sekarang udah nggak ada. Berarti masih Kalah saing ya? kalah saing lah ya. Kalau saya Ya masih agak sombong-sombong dikit lah. bangga. Tapi apel celup ada itunya online shopnya gitu. Kita ada Shopee, Tokopedia sih. Wah, Shopee, Tokopedia aja sih. Itu juga ya kalau dibandingkan sama toko oleh ya mungkin 1 banding 7. Jadi satunya di toko oleh, 7-nya di 7-nya di oleh, 1-nya di media sosial.
karena kan kebanyakan yang beli di online itu yang mereka udah beli pernah di toko oleh. Iya. Jadi mereka wah enak repeat ordernya di toko online kan udah tahu. Atau kayaknya yang datang ke sini tapi lupa beli oleh-oleh. Nah, Beli ya, online aja deh. Iya. gitu. Apalagi kan kalau di online malah lebih murah daripada di toko oleh. Iya. Iya. Kalau di toko oleh itu kan mereka soalnya Naik Iya. sama markupnya Iya, ada markupnya hampir juga. 100% wow. dari harga gula. Iya. Buset. Jadi kayak di sini kita jual 28 ya. 2 kali. Di sana bisa sampai 36. Harga itu oleh. Gitu. Makanya orang-orang yang udah tahu, udah pernah beli biasanya langsung ke sini. Mending langsung ke pabriknya aja Iya, daripada, kalau beli baju. daripada kena admin. Gitu. Berarti yang di sini itu hasil produknya pabrik apel semua? Iya, sebagian besar kita, tapi juga ada titipan. Titipan dari kayak keripik apel ada. Kalau keripik apel kan kita nggak buat. Ada soalnya. di Gimana sih? Gimana sih? Yo kirain. kontrak mulu. Gitu sih. Aku mau tanya apa ya, lupa. Oh iya, untuk apel celup sendiri itu boleh dikonsumsi dari mulai usia anak-anak sampai dewasa, apa anak-anak itu belum diperbolehkan? Boleh sih. Kayaknya Cuma boleh kayak apel yang diseduh kan. Kayak apel kering terus kan diseduh. Sama kayak lemon sebenarnya. Lemon yang Kecuali dikasih air panas atau apa. Kecuali yang ada W-nya tadi. Nah, itu kalau ada Nah, itu wine-nya. jangan. Ya maaf. Berarti target pasarnya ini kisaran usia berapa? Kalau dari target kita sih usianya 22 sampai 45 tahun sih. Targetnya. Karena kan memang biasanya yang sekarang saat ini yang sedikit sadar sama kesehatan itu yang Gen Z sih, anak muda. Iya. Dan sekarang banyak yang udah sadar kesehatan kan. Iya. Kecuali kalau orang-orang tua. Kalau orang tua kan teh ya apa yang penting ambune wangi, ya kan. Rasanya enak ya udah. Iya sih. Enggak Itu mikirin nggak ke mikirnya kesehatan. kandungannya apa, kayaknya apa enggak. Banyak kan orang-orang yang sama strata ekonominya yang agak menengah ke atas. Karena harganya juga kan ya kalau dibandingkan sama teh yang dijual di pasaran kan juga jauh. Iya sih wajar ya. Iya. Secara pengolahan aja beda. Kayak Kalau apel tehnya yang sama dipakai teh. jangan kan cuma batang-batangnya aja kan biasanya. Iya. Iya. Ngapel. Ngapel. Kalau kita kan pure dari buah soalnya. Aku bingung, aku tanya apa ya? Oh iya, kayak mungkin ada kayak ada nggak ancaman gitu dari pihak luar untuk pabrik apel atau apa? Pesaing. Iya, pesaing. Udah kalah sih yang tadi ya. Oh iya. Enggak ya, yang lain mungkin. Kalau yang lain kita apa ya? Iya kayak Udah kalah. saingan gitu. Kalau yang di online tuh kita ada sih kayak Barusel namanya. Di online. Oh iya, Barusan. saya lihat juga sih kemarin. Itu di- dia teh, tapi ada rasa-rasanya. Rasa stroberi, rasa leci kayak gitu. Teh. Tapi itu dari teh ya, Kak. Ya itu kayak teh biasa kasih perasa Dari gitu. rasa. Kalau ini kan asli apel. Asli. Ya tergantung sih pasarnya. Kalau dia kan pasarnya yang pasar buat yang suka rasa-rasa aja. Iya sih. Ya, bukan yang buat itu sih eksperimen dari buah aslinya atau apa kan gitu kan. Kalau harganya hampir sama soalnya. Gitu, sama kita. Kalau selain Barusel apa lagi? Ada lagi nggak? Barusel itu apa ya? Kayak itu aja sih. Kalau teh kalau teh yang pada umumnya itu kita kayak Dilma, Dilmati, terus ada Tripten, kayaknya. Itu sih saran kita. Karena itu juga teh-teh premium kan. Iya. Yang biasanya dipakai di hotel-hotel juga. Karena kemarin kan kita sempat pengen masuk ke hotel juga kan. Kalau di hotel kan biasanya per kamar itu kan mereka ada kayak suguhan minumannya. Iya, ada. Itu Oh, teh, welcome kopi, drinknya gitu. kondimennya kayak gitu kan. Nah kita kemarin sempat pengen masuk ke situ, tapi ya itu kalah dari harga sih kita. Kita per piecesnya kan kita sudah coba buat yang per pieces gitu. Jadi per pieces kemasannya per pieces kayak sama kayak sosro kayak gitu. Mereka kalau ke hotel itu berani cuma 500 rupiah. Kita kan 1.500. Masih iniin harga juga. Iya, ya, namanya juga hotel ya. Mereka Iya. maunya kan harganya seminimal mungkin ya kan. Untuk dijual semaksimal mungkin. Itu mereka belum nutut sih. Karena kan kita pengennya juga karena ini di Batu ya, kan kita ya harus
kenal kan itu kata teh asli dari Batu kan itu kan sebenarnya. Tapi ya karena hotel yang punya di Batu juga bukan orang Batu sebenarnya. Hampir orang luar semua hotel di sini yang punya. Oh iya, terus buat kan ada pekerjanya ya Pak. Nah itu kira-kira berapa orang, terus kira-kira pengeluarannya tiap bulan itu ya, sebesar itu Kak maksudnya. Nah, Itulah. kita kan sebenarnya walaupun kita namanya pabrik ya di sini Iya. ya, kita sebenarnya kan masih UMKM sebenarnya. Hmm. Karena yang kita pasarin kan juga belum luas ke retail, masih ke oleh-oleh. Jadi produksi kita juga nggak sebanyak kayak pabrik-pabrik pada umumnya. Jadi skalanya masih UMKM sebenarnya. Gitu. Jadi kalau untuk karyawan kita nggak banyak, cuma 7 orang. Bang. Oh 7 orang. Cuma 7 orang. Untuk yang kayak petani gini juga 7. Kalau petani itu kan kita sistemnya per minggu. Oh iya sih. Bukan yang kayak jadi kayak kerja harian. Oh alah. Bukan yang karyawan yang datang setiap hari. Berarti kalau mingguan itu mereka datang ke sini, ada yang lamar kerja gitu apa gimana? Yang apa? Petani. Kalau Dari kalau lokal petani itu juga sih. lokal sih Oh biasanya. lokal. Iya. Walah. Kalau sekarang itu nyari petani susah. Kebanyakan petani yang mau ya kayak orang-orang tua ya gini, yang memang biasa dari dulu memang mereka petani. Kalau anak muda gitu Wah, nggak anak ada. muda susah wis. Anak muda daripada tani mending gojek sih. Panasan-panasan Nyopi gitu fruit ya. kan. Jarang mungkin ke Shopee Express ya kayak gitu. Iya, ortunya juga ngerekomendasiin PNS kali. Waduh. Waduh. Kadang aja orang tuanya juga punya kebun yang garap juga orang tuanya, anaknya juga nggak boleh ngomong kebun. Iya sih. Gitu. Biasanya juga dari petani juga susah sih kita nyari sekarang, zaman sekarang. Orang yang mau tani juga. Oh iya Kak, dari berarti ini kan termasuk UMKM ya. Berarti segala sesuatu yang berupa desain itu desain sendiri manual apa nyuruh kayak ada bagian-bagian tim Nah, produksi? kalau dulu itu sebenarnya kita sempat buat sendiri. Oh. Nah, terus sempat ditawarin dulu itu yang baru yang ini. Yang ini kan kita dari ini dibantu sama dosen UMM, Oh. dosen DKV juga. Wes. Sekarang DKV. dia lagi di Australia kuliah, lanjutin kuliah di Australia beliaunya. Yang bantu kita desain ini, Apple Jalur yang baru ini. Dan itu apakah cukup membantu gitu Pak setelah ini apa yang kemasan lama dan kemasan baru itu apakah Ya, pasarnya itu ada yang makin tinggi Naik. apa? Ya, ada peningkatan Iya di sih. penjualan. Pasti ada peningkatan. Karena kalau dulu kalau teman-teman tahu ya, desain kita itu wah benar-benar kayak UMKM nyel. Jadi UMKM nyel ya kan, warnanya kontras gitu kan. Terus sama apel-apel yang kayak ditempel gitu kan. Ada kemarin tuh teman-teman bilang apel sakit mata. Ada brand apa ya kemarin ya? Prosmio itu. Brosem. Oh ya, sekarang dulu kita desainnya kayak gitu itu. Terus karena dulu juga direkomendasikan sama dosennya juga, karena kita kan pengen bawa kejayaannya zaman Belanda. Kan jajahnya apel kan waktu dibawa zaman Belanda dulu di sini itu. Makanya desain apel celup kita itu kayak ke Belanda-Belandaan sekarang. Ada logonya kayak noni-noni Belanda. Oh iya ya, aku lihat. Juga warnanya desainnya juga lebih Vintage. vintage juga gitu. Sampai sekarang juga bangunan-bangunan kita gitu kayak lebih ke bukan lokal-lokalan ya. Iya. Bagus sih estetik gitu ya. Berarti kalau dari segi packaging bakal ada nggak pengembangan yang lebih lagi ke depannya atau mungkin mempertahankan yang ada? Kalau saat ini sih kita belum kepikiran ya untuk anu sih. Mungkin yang kita pikirin cuma itu apa untuk nge-rebranding ke pasar retailnya aja. Mungkin ada sedikit yang mungkin dari desain yang mungkin dirubah kayak kandungannya, manfaatnya mungkin ditambah seperti itu kayak gitu juga sih. Tapi sekarang tuh desain tuh sangat kayak seberpengaruh itu Pak. Misalnya kalau ada barang gitu yang kelihatannya lucu gitu jadi pengen beli padahal Iya. aslinya tuh nggak guna-guna banget gitu loh. Iya sih, ya benar-benar. Sama kayak anggaplah nih ada di toko ada 3 brand yang berbeda terus pakai warna yang sama ijo Heeh. tapi kayak misal salah satunya nih ya udah dibedain gitu kan pakai warna yang agak beda gitu pasti orang lebih cenderung ngambil yang warna yang agak mencolok gitu kayak ini aku ini aja deh gitu. Iya, iya. Wah, ini kan beda sendiri. Beda sendiri. Nah, saya itu kan gitu. Iya, Nah jadi itu nanti kami bakal riset kembali dan mungkin
nanti kita bakalan ada rencana kayak redesign gitu Pak, Packaging. redesign packagingnya Packaging. gitu. Boleh nggak Secara nanti buat pameran gitu. Dan apa mungkin kalau misalnya pabrik apel atau apa apel celupnya tertarik, ini juga nggak apa-apa kalau mau pakai desain Kalau kita mau gitu, pakai nggak juga apa-apa. boleh. boleh nggak apa-apa. Untuk apa olahan buahnya apa cuma apel doang atau ada buah lain juga di sini? Kalau kita kan memang identik sekarang itu lebih ke apelnya sih. Kita sempat juga buat itu apa namanya deret tomato. Jadi dia manisan tomat. Kita buat manisan tomat. Kita ada juga. Tapi sekarang lagi habis, kita belum produksi lagi. Masih habis. Kepo aku baca. Iya sama. Itu kita belum produksi lagi. Karena kemarin kita produksi karena itu sih tomat lagi harganya hancur kemarin. Oh. Dari petani cuma Rp1.000 loh per kilo tomat itu. Wow, 1.000. 1.000. Jadi kita beli 50 kilo itu cuma 50.000. Anjir, mandi tomat modal 50.000. Nyambut tiap hari. Gitu. Tomat itu kalau lagi murah bisa 1.000, kalau mahal ya bisa sampai 12.000 gitu. Itu kemarin jadi karena wah kita nyoba aja dari tomat yang harganya segitu kita buat olahan. Jadi itu sih kita kepikirannya masak tomat. Ada kemungkinan bakal buka cabang outlet baru gitu nggak di kota-kota lain gitu? Waduh, kalau outlet kita kayak enggak sih ya. Enggak berani sih kita kalau outlet. Beda ya kayak apa mungkin Malang Strudel atau apa, mereka berani kayak buat outlet kayak gitu. Kalau kita sih belum berani sih kayak gitu. Masih perlu dikembangin lagi. Heeh. Kita pengen nyoba dulu ke pasar retailnya dulu sih. Kita coba dari apa namanya yang biasanya dari kalangan umum ini melihat brand kita itu seperti apa ya kan, apalagi lebih menarik daripada teh biasa yang harganya cuma 12.000 ya kan. Di situ di toko retail harganya bisa sampai 28.000. Nah, itu sih yang agak kita pikirin. Iya sih. Mungkin pengennya kita yang retail tuh bukan yang besar sih, yang kecil. Kita kan ada size yang kecil, yang isi 8. Yang kemarin ada yang packaging itu ada yang gede sama yang Kalau yang gede kan isi 20, kalau yang kecil isi 8. Kalau yang isi 8 itu bisa lah di retail tuh harganya jualnya bisa 15.000. Itu masih bisa. Gitu. Mungkin yang nanti difokus ke pasar retail yang kecil itu. Oh ya kan, ini kan kita kan masih belum bisa lihat produksinya ya Pak. Nah, kira-kira boleh nggak kalau kita ambil foto-foto di Boleh, nggak apa-apa di showroom nanti? itu. Oh, oke. Sama ini Pak, jadi rencana saya juga mau apa ambil footage drone, apa nggak boleh? Boleh, nggak apa-apa. Kalau mau pakai drone nggak apa-apa. Oke. Mau diambil hari ini juga tak? Iya. Iya, Ya, Nggak apa-apa. sekalian Bisa, gitu. Sekalian. Iya, nggak apa-apa. Sekalian belanja juga. Oleh-oleh Boleh. dari Oleh-oleh. Batu. Ngapel. Ngapel. Kan nanti kan balik ke Surabaya kan? Iya. Iya, besok Besok. sih, Oh, besok sore. boleh. Iya. Besok. Nanti mau main-main dulu. Mana? Ke Miku ini ke atas. Oh, Itu baru ya Pak? Saya Itu kok baru baru. tahu. itu buka kan hari tanggal 14 Maret kemarin. Deket-deket ini. Iya. Itu lewat mana ya Pak ya? Kok tadi kok parkiran gitu? Iya, di sini di bawah ini buat parkiran juga. Loh, berarti jalan, Pak? Enggak, biasanya ada shuttle-nya. Wah. Jadi orang harus bayar lagi buat shuttle. Kalian bawa apa ini? Mobil ke sini? Motor. Motor. Kalau motor bisa langsung ke sana enak. Oh. Langsung aja ke sana. Kalau parkirnya 5.000 sih. Hmm. Tinggal masuk aja deket loh. Ini tinggal naik. Nanti ada kelihatan. Biasanya ada hansip di pinggir. Nah, yang buat ngarahin, nah itu tinggal belok aja. Langsung kelihatan loh. Warnanya warna-warni gitu kan. Universal Studio Batu. Belum pernah ke sana kan ya? Belum. Ini baru. Masih Baru pertama hari kali Baru menginjak ke batu. Batu. Waduh. Nanti kita juga jual tiket juga di sini kok. Oh. Tiketnya Mikutopia. Oh iya. Karena kemarin kan soalnya sempat ada kasus juga di Mikutopia. Orang yang ngantri tiket sampai meninggal. Ya Kan kemarin tuh waktu viral-viralnya, Iya, rame wah, banget di ya. situ jangan gila kayak semut. Orang nggak bisa gerak di situ. Satu Indonesia loh di situ. Parkiran itu sebenarnya di Mikutopia itu lebar banget. Parkirannya sampai bawah. Di bawah itu penuh sampai di apa jalan pinggir jalan itu mobil jual jajar. Gila itu. Aku bayangin waduh di sana tuh kayak Udah apa harus. gak laku sih. Jatim. Iya.
Saingan kehilangan Jatim minat. Park. Kan sempat di IG kan sempat disentil kan sama Jatim Park. Iya. Kalian nggak lupa kan sama kita ya. Di IG-nya gitu kan. Udah bosen kayaknya. 1 2 3. Mungkin lagi viral-viralnya sih. Apalagi BNS itu udah ketinggalan banget ya kayaknya. Iya, PNS kan memang dari segi kontrak tanahnya kan juga udah mau habis juga sih. Tapi nggak tahu mau diperpanjang lagi apa enggak. Karena PNS juga apa ya, peningkatannya juga belum maksimal sih. Perombakannya juga kayak sama aja sih dari dulu ya gitu. Atau mungkin memang wis dibiarin kayak gitu aja. Iya. Karena kan semuanya juga milik Jatim Park Group. PNS itu Green Jatim Park wah, semua kan miliknya Jatim Park. Nyadem banget ya. Iya. Kalau di Surabaya nih udah Gosong. mending di dalam sih. Iya. Iya, aku pernah ke Surabaya kemarin. Panas tuh, banget. pameran tuh. Keluar dari mobil, wah kayak nggak ada udara ya. Buat nafas sih apa ini? Ya kan? Itu yang kami Kayak alami. Patrick SpongeBob masuk ke rumah Sandy itu kan. Apa ini nggak ada kering kan? Tempat macam apa ini? Macam apa ya? Gitu. Ini tadi panas tapi kayak masih sejuk gitu. Iya. Wah tapi kalau menurut kita sih panas loh tadi kan. Oh. Oh alah. Dingin Berarti tapi. udah beda level ya ini ya kita. Iya. Sama Beda kakaknya. level. Level uji panasnya. Oh ya untuk produknya sendiri berarti kalau misal di suhu panas banget gitu nggak cepet rusak gitu. Enggak, karena kalau packagingnya apel celup itu kan kita ada yang primer sama sekunder. Oh. Primernya itu di dalam kita pakai aluminium foil, ditambah di dalamnya ada silika gel. Ah. Nah, jadi buat nyerap lembab. Karena kan dia buah kering kan, Mm-mm. jadi dia nggak boleh kena lembab. Iya. Kalau kena lembab dia melempem, terus rasanya hambar, nggak keluar. Karena terkena lembab itu. Makanya kan biasanya itu saran kita bagi orang yang beli itu setelah diambil ditutup rapat biasanya sih. Supaya nggak ada udara yang masuk. Karena dia buah soalnya. Kalau yang sekunder sama primer tadi ada perbedaan harga gitu buat kemasannya. Atau itu kayak satu Jadi kemasan satu. aja. Oh jadi satu. Jadi satu. Ah. Jadi kan primernya dari aluminium foil, terus kemudian di anu pakai box itu. Oh, I see. Pakai packagingnya itu ada desainnya itu. Kalau produknya selain itu doang, teh aja ada lagi nggak? Selain body lotion juga? Kita ada coklat juga. Coklat. Aku lihat di Shopee ada. Jadi itu kayak coklat, dalamnya ada manisan apelnya. Kayak modelnya kayak Silver Queen, terus kan dalamnya almond. Iya. Nah, kita dalamnya manisan apel. Oh. Tapi cuma bentuknya kayak kita bentuk kayak buah apel. Oh, alah. Boncos nih. Kalap di sini. Kalau Gitu sih. berarti ada 3 jenis ya produknya. Iya, 3 jenis. Sebenarnya kita ada lagi, ya 4 itu sama dari tomato, sama 5 sebenarnya cuka apel juga. Tapi cuka apel sekarang kita stop dulu, karena kita nunggu dari BPOM-nya juga. BPOM-nya kita belum keluar, Kalau yang wine tadi, discontinue. Kalau oh udah. atau mau beli nyoba ada sih kita. Ada ya. Ya jujur enak sih, tapi kalau menurutku ya memang harganya kalau menurutku ya biasanya memang agak sedikit mahal. Wajar sih ya kan Iya. fermentasi gitu butuh waktu. Kalau dia kalau kayak anggur merah itu kan dia harganya yang besar kan lebih murah, kalau ini kan cuma 250 ml. Deo. Penasaran sih tapi. Ada warna. Waduh. apa Nggak apa-apa. Pertama kali nyoba di sini. Ya kan yang dilarang itu kan minuman yang memabukkan. Kalau nggak mabuk ya. Iya sih. Coba. Kalau 10 botol mabuk. Jelas sih. Nah itu panas ya berarti ya. Iya, anget sih. Wajar ya soalnya alkohol. Kalau di Batu sih cocok namanya. Wah, Di iya. Surabaya. 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 Nggak panas, panas ya. Mending es teh sih. Iya. Es fermentasi. Apa sih? Gede. Oh, tapi enak loh, campur es juga enak loh. Wow. Oh, Itu iya Pak. sih. Datang tuh apel. Emang iya. Oh, kentang. Oh, Apa kentang. kentang? Oh, yang ini. Iya, buat pang putih itu sih. Yang itu apa, Pak? Yang apa? Itu. Itu kayak sih. Potato itu. Itu kita kayak olahan kentang sih. Jadi buat breakfast, Oh. buat Dulu pagi. Tadi sarapan bubur ayam. Breakfast. Karena kan sunrise Oh kan. berarti ini Pang Potato masih punyanya ini. Iya. Sunrise-nya kan dari sana.
biasanya enak buat orang lihat sunrise. Di sini ambil breakfast kentang gitu kan, minumnya apel celup. Habis itu kita kesini sore ya. Iya. Kalau sore kita tutup. Udah tutup jam 5. Kita buatnya cuma jam 4 sampai 9 pagi aja. 9 pagi berarti harusnya ini udah tutup. Udah tutup kalau panggung terusnya. Oh, tempat itu. Iya. tapi nanti kami nggak apa-apa kan mau Gak apa-apa. foto-foto. Situ masih ada apa. Oke. Sekarang kah mau tag? Bebas. Apa anu males beranjak di tempat duduk ya. Iya, sedih banget. Tempatnya enak. Gak apa-apa kalau mau nyanyi di sini gak apa. Aku mau ngapel. Ngapel. Bangunannya juga keren ya desainnya, industrial gitu. Iya. Kan Belanda, Jangan tadi Belanda. Belanda-Belandaan memang kita. Berarti tadi nanti bisa beli apel yang udah diseduh gitu ya, Pak ya? Kalau yang udah diseduh kita udah nggak ada sih. Oh, berarti yang Aku lihat kemasan kemarin itu. ada yang cup-cup gitu. Ada nggak tahu jadi itu kayak ada mas ya. Cupnya aja tapi air panasnya ya. Boleh dibeli buat cupnya? Gak apa-apa. Oh dibeli. Buat nanti pameran nanti. Gak apa-apa. Oh iya ya, Mel ide bagus. Kita nanti pameran sama lotion juga gak? Iya. Oleh gak sih? Bagus aja. Boleh. Beli kafe. Sama coklat juga Coklat semua. juga. Ayo. Batu bule juga. Waduh. Coklat itu enggak leleh kah? Apa nanti? Oh kalau coklat enggak. Oh, enggak ya? Kita enggak. Kita apa ya? Coklatnya ini kita beda soalnya. Jadi walaupun disi ruang dia enggak yang lembek atau gimana. Masalahnya nih Surabaya itu di atas ruang gitu. Oh Pak, ya. iya sih. Iya sih. Lebih dekat ke pintu neraka sih. Aduh, simulasi. Simulasi. Kita naruh telur aja di meja itu mateng langsung. Itu agak parah sih. Parah sih itu. Berlebihan sih. Itu agak sih. Ya gimana ya Pak cara bawa ya? Ada nggak di online shop yang coklat? Ada. Oh, ya wes Shop lah ada. online. Ada nanti. Iya, coklat. takut aku nanti di asrama udah meleleh gitu. Aku ada kulkas. Oh itu tuh Aku juga ada, dicik aja nih aku juga tim ada. Oh Ada iya. juga ada. Ya aku kan Kan PP tinggal juga ya. sambil Aku ada gendong kulkas. kulkas gitu kan bisa. Sambil gendong Kalau kulkas. gampang gini kemana-mana bawa kulkas kan. Ya, sambungin kaki motor. Habis itu berapa menit habis? Kayaknya belum mengenalkan diri posisi di sini. Oh Apa kalau ya? aku bagian marketingnya. Oh, Oh, marketing. Gitu ya. Kayak manajer marketing. Anu sih, nggak tahu ya. Pokoknya yang penting di sini ya jual ya, yang ngurusin pang ini, ya di dalam ya wis serabutan nih. Yang asik-asiknya. Ya. Apa gitu? Kalau mau ngambil apa namanya drone-nya nggak apa-apa sekarang. Iya. Ayo sekarang yuk. Nah, Nggak apa-apa. Oh ya maaf ya Kak. Barangkali ganggu waktunya tadi. Nggak apa-apa. Udah ini ya, nggak ada temennya lagi. Ayo tanyain. Apa ya Kalau ngomong nggak ada nggak bener, Ra? apa. Silakan menikmati suasana di sini. Iya. Dulu habis ini. Ayo ngomong. Apa aku takut apa? Udah ya. Udah kayaknya kan nanti gampang guys kalau mau tanya lagi. Foto bareng sama kakaknya. Oh Ya, iya. boleh minta Boleh dokumentasinya. nggak, Kak? Nggak apa-apa, bareng. nggak apa-apa. Mm-mm.